Baik, hai, saya Gustiawan. Perkenalkan, bersama saya adalah Pak Sabta Dwi Kadana. Beliau adalah salah satu guru dalam kehidupan saya. Pertama kali saya belajar dengan Pak Sabta adalah tentang hipnoterapi ya Pak. Waktu Benar? itu tahun 2007. Ya, benar. Dan kali ini saya akan membahas tentang grafologi yang dikembangkan oleh Pak Sabta selama 10 tahun belakang ini dengan ribuan klien dan banyak sekali perusahaan multinasional di Indonesia yang meng-hire Pak Sabta sebagai konsultan HRD dan forensik. Nah, grafologi yang dikembangkan oleh Pak Sabta memiliki pendekatan yang sangat unik. That's why saya sangat tertarik untuk mewawancara Pak Sabta lebih lanjut. Dan Bapak memberi nama itu dengan Gestalt Grafologi, Pak. Benar, benar. Maksudnya Gestalt itu seperti apa? Begini, Gestalt Grafologi bukan saya yang memberi nama, tetapi itu adalah sebuah aliran Oh, di dalam metode atau ilmu grafologi. Di dalam dunia grafologi, kita mengenal ada dua pendekatan besar. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disebut sebagai atomistik. Atomistik itu karena asal katanya dari atom, tentu artinya adalah partikel-partikel kecil. Dengan demikian, grafologi yang kita kenal secara definisi adalah ilmu atau seni untuk mengungkap perilaku dan kepribadian orang melalui tulisan tangan. Namun cara menarik kesimpulannya adalah dengan cara atomistik. Apa artinya? Artinya tulisan tadi diurai seperti atom. Dan ketika diurai, setiap bagian-bagian partikel-partikelnya diberi makna satu persatu. Sehingga setelah sejumlah partikel itu ditemukan, kemudian direkonstruksi kembali sehingga memberikan satu bangunan baru tentang cerita orang tersebut. Itu pendekatan atomistik. Dan ini adalah pendekatan yang paling sering dipergunakan di Amerika, yang kemudian dikenal sebagai graphoanalysis. Analisis artinya mengurai. oke. Gestalt grafologi itu lebih banyak dipergunakan di Jerman dan di Eropa. Gestalt sendiri artinya holistik. Sama, kita meyakini bahwa grafologi adalah ilmu untuk membaca perilaku dan kepribadian orang melalui tulisan tangan, namun cara menarik kesimpulannya tidak sama dengan pendekatan atomistik. Gestalt grafologi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah grafologi membaca secara menyeluruh atau holistik, itu melihat seluruh tubuh tulisan dulu. Kesan utama dari tulisan itu lebih menentukan daripada partikel-partikel kecil. Sehingga ketika kita melihat sebuah sampel tulisan, kita tidak langsung melihat partikel-partikel kecil, tapi kita melihat secara utuh. Apa kesan dari tulisan ini? Impresi pertama apa yang Anda tangkap ketika melihat tulisan ini? Setelah kita bisa menangkap impresi ini, maka kemudian kita mencari pendukung-pendukungnya. Hanya 3 hal yang kita perhatikan dalam Gestalt untuk menangkap impresi pertama. Ada 3 hal. 3 hal. Yang pertama, lihat bagaimana tulisan itu menguasai ruang kertas. Karena disitulah kita bisa menangkap seperti apa dia menangkap kehidupan dia. Bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Bagaimana dia melihat dunia dia. Itu bagaimana dia bekerja dalam ruang kertas. Yang kedua, kita melihat movement, gerakan dari tulisan. Gerakan dari tulisan itu kita bisa melihat ritme dari tulisan. Bukan baik buruk, tapi konsistensi dari ritme. Ritme atau gerakan dari tulisan itu menjelaskan kepada kita bagaimana dia menjalani hidupnya. Dan yang ketiga, kita melihat bentuk. Bentuk besar yang paling muncul di dalam tulisan itu seperti apa. Itu menjelaskan bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dari situ baru kemudian kita mencari partikel-partikel pendukungnya. Andaikan dia mempunyai tulisan dengan pola-pola yang sangat self-centered, bentuknya terlalu dominan, maka kita pasti akan menemukan partikel-partikel yang mendukung itu. Sehingga pendekatan holistik atau gestalt itu menarik kesimpulannya dari kesan pertama yang besarnya dulu, bukan dari partikel kecil. Nah, seandainya saya pribadi ingin belajar grafologi atau teman-teman dari lingkungan banyak umum ingin belajar grafologi, pendekatan kalau kita melihat pendekatan atomistik yang begitu banyak trace, kalau nggak salah ada 300-an trace, itu artinya kan kita harus menghafal kalau untuk
analisa seperti itu. Dan kenapa Bapak memilih aliran Gestalt? Ya, saya sendiri lulus dari aliran atomistik. Karena aliran atomistik itu tentu saja prosedur keilmuannya sangat ketat. Sehingga kita harus bisa mengerti ratusan partikel, ratusan elemen dari tulisan. Memang dari sisi kepraktisan sama sekali jauh, ya, artinya tidak praktis. Mengapa saya memilih Gestalt? Dalam perjalanan karir saya sebagai grafologis, ternyata saya menemukan bukti-bukti bahwa setiap orang normal itu sudah memiliki kemampuan, intuisi untuk memahami tulisan. Jadi, secara alamiah, manusia normal itu sebetulnya sudah mempunyai unsur-unsur bakat-bakat menjadi seorang grafolog. Kalau Anda tidak percaya, mari kita buktikan. Ketika Anda melihat garis, dan garisnya itu bentuknya adalah tajam-tajam. Kemudian saya berikan lagi garis yang bentuknya melengkung seperti ini, dan saya kemudian bertanya, Pak, menurut Anda, siapa yang lebih agresif? Yang lebih agresif pasti yang tajam-tajam. Kenapa Anda mengatakan begitu? Karena tajamnya itu. Saya tidak mengatakan tajam, saya hanya mengatakan begini bentuknya atau begini bentuknya. Yang seperti ini atau yang seperti ini. Kalau melengkung, saya tidak ada kesan agresif di sana. Karena kalau Anda tertusuk oleh yang melengkung, Anda nyaman saja. Ketika Anda tertusuk dengan yang bentuknya tajam, Anda merasa sakit. Atau bayangan yang kedua adalah ketika Anda duduk di huruf atau garis yang melengkung, Anda merasa nyaman. Ketika Anda duduk di bentuk yang tajam, ketika Anda melihat sebuah tulisan yang bentuk hurufnya secara keseluruhan tajam, apakah Anda akan mengatakan orang ini lembut? Secara intuitif tidak akan. Berarti Anda sudah tahu kan? Dan kemungkinan akurasi dari analisa Anda terhadap orang tersebut 95% benar. Itu contoh satu. Artinya Tuhan dan kecerdasan kita yang diberikan oleh Tuhan sudah membekali kita dengan pemahaman universal tentang pola-pola yang berkembang di dalam coretan grafis manusia. Artinya dengan pendekatan Gestalt, setiap orang lebih mudah untuk belajar. Tentu saja. Jadi contohnya, misalnya saya jadi ingat waktu sebelum saya belajar grafologi, tetapi ada seorang karyawan saya beberapa tahun lalu di mana dia menulis selalu ada ornamen, misalnya huruf G ada 2 garis di ujungnya, huruf A ada titik-titiknya seperti itu. Dan ketika akhirnya saya memecat dia karena dia tidak jujur dan selalu mengarang cerita. Belakangan saya melihat tulisannya bahwa ini orang suka menambahkan sesuatu. Itu juga. Bahkan ketika Anda belum belajar grafologi sekalipun, Anda bisa melihat ada penambahan unsur-unsur di dalam tulisan secara sistematis kan. Sehingga dia seperti melebih-lebihkan. Dan kemudian secara intuitif Anda mengatakan bahwa orang ini memang seringkali melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Dan dengan demikian kemudian Anda melihat bahwa potensinya adalah ngarang. Potensinya adalah membangun cerita, mengkonstruksi sesuatu yang tidak ada seperti ada. Kan itu secara intuitif. Dan itu sebetulnya sudah dimiliki orang-orang bahkan ketika belum belajar grafologi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang melebih-lebihkan seperti ini punya potensi untuk berbohong. So, apa aja yang bisa diungkap oleh? Luar biasa, banyak sekali yang kita bisa ungkap. Secara singkat. Misalnya, yang pertama adalah bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Anda tahu dari mana calon karyawan Anda itu introvert atau extrovert? Saya tidak mengatakan baik atau buruk, tapi saya ingin mengatakan ketika Anda mencari karyawan marketing atau sales, apakah Anda butuh orang introvert atau extrovert? Extrovert. Anda butuh orang extrovert, maka Anda harus melihat secara langsung tulisannya seperti apa. Saya tanya sekarang secara Gestalt. Anda akan memilih orang dengan tulisan yang kecil atau tulisan yang cukup besar? Besar. Tidak ada alasan ilmiah sekalipun, Anda pasti memilih yang lebih besar. Kenapa? Lebih terbuka. Kecil, lebih tertutup. Itu adalah gambaran simbol universal tentang introversi dan ekstroversi. Sesederhana itu.
Oh, Dan Anda bisa mencari pendukung-pendukung yang lain. Pasti ketika tulisannya kecil, huruf-huruf tanda-tanda bacanya pun akan lengkap. Titiknya akan ada dekat dengan batangnya, komanya akan dekat dengan huruf terakhir, jaraknya akan cukup rapat dan baik. Itu adalah cara jadi orang yang memang asik dengan konsentrasi dan fokusnya pada proses. Sedangkan huruf-huruf yang besar itu akan lebih kelihatan bervariasi, berjarak, dan mempunyai kemiringan ke kanan dan seterusnya. Itu adalah faktor-faktor pendukungnya. Jadi secara intuitif Anda sudah benar. Tinggal butuh justifikasi lain dari elemen-elemen kecil. oke. So, banyak sekali sampai karakter-karakter yang tersembunyi yang mungkin Sangat. orang itu nggak sadari. Kita Betul. bisa baca itu dari Benar. tulisan. Benar sekali. Anak juga bisa ya, Pak? Oh, tentu saja kita tentu bisa melihat perkembangan psikologi anak dari tulisan tangannya. Bukan berarti kita menyimpulkan anak kita seperti apa, tetapi kita melihat kecenderungan-kecenderungan dia akan menuju kepada bentuk-bentuk yang agresif, bentuk-bentuk yang introvert, bentuk-bentuk yang sangat pemalu, dan seterusnya. Itu sudah mulai terlihat dari pola-pola tulisan tangannya. Itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk orang tua, bahkan untuk guru-guru sekalipun sangat membutuhkan keterampilan seperti ini. Sehingga dia bisa memberikan informasi awal tentang kemungkinan-kemungkinan perkembangan psikologi anak di masa depan. Ketika tulisan tangannya menunjukkan tanda-tanda misalnya agresivitas atau kebohongan dan seterusnya. Baik, jika Anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana Anda juga bisa membaca karakter tulisan tangan, mungkin Anda ingin membaca karakter pasangan Anda, partner bisnis Anda, atau calon karyawan Anda, atau mungkin calon babysitter ya Pak ya. Tentu. Karena babysitter adalah seorang tim yang paling penting dalam keluarga kita, kan kita menitipkan anak kita kepada mereka. Maka dalam waktu dekat Pak Sata akan memberikan seminar di mana Anda juga bisa belajar, dan berbagai contoh kasus saya pernah mengikuti seminar beliau dan sangat-sangat komprehensif dan fun, di mana Anda pulang dari seminar Anda sudah bisa membaca karakter dari diri Anda dan pasangan Anda dan siapapun yang Anda lihat tulisan tangannya secara gelsat dalam waktu singkat. Daftarkan diri Anda di bawah ini. Anda juga bisa membaca informasi lebih lanjut di bawah ini. Sampai bertemu di seminar dan sukses selalu untuk Anda.